Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang ke rumahnya. Kejadian seperti itu terus terulang-ulang. Setiap mau melakukan hubungan badan dengan pelacur, sosok wajah yang mulia pengarsa Anom selalu ada di hadapannya sambil berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat tobat adalah kembali dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suka bermaksiat atau suka melanggar aturan Allah dan kembali kepada ketaatan kepadanya. Tobat ada dua macam, yaitu tobat mutlak dan tobat muqayyad atau terikat. Tobat mutlak ialah bertobat dari segala perbuatan dosa, sedangkan tobat muqayyad ialah bertobat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukannya. Syarat-syarat tobat diantaranya beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa, meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang didolimi, dan bertobat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Tobat adalah kewajiban kita dan juga buat seluruh kaum yang beriman. Tobat bukan saja kewajiban bagi orang yang baru saja berbuat dosa, tapi untuk kita semua. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung." Saudaraku, ada satu kisah yang menarik untuk kita bahas. Dari kisahnya seorang pemuda yang hobi jajan wanita malam, yang akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertobat wasilah selalu melihat wajahnya yang mulia pengarsa Anom. Diceritakan ada seorang pemuda yang hobinya melacur atau jajan wanita malam. Pemuda tersebut sudah mempunyai niat untuk berhenti dari perbuatan tercelanya. Namun niat baiknya itu belum terlaksana juga. Bahkan dia juga sudah berusaha dengan berbagai cara untuk menghentikan kebiasaan melacurnya itu. Dan dia juga selalu mengamalkan amalan-amalan ibadah termasuk riyadhah atas petunjuk dari para ustadz, kiai, dan orang-orang yang pernah dikunjunginya dari berbagai daerah. Tapi satu pun belum ada yang berhasil untuk menghentikan nafsu syahwatnya itu. Bagi dia, yang namanya riyadhah seperti puasa, dzikir, dan sholat, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah dan amalan-amalan lainnya, semuanya diamalkan sesuai petunjuk orang yang ngasihnya. Dalam keadaan kondisi yang sangat begitu kritis, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda itu mendatangi pondok pesantren Suryalaya untuk menemui seorang waliullah dan mursyid kamil mukamil yang bernama Yang Mulia Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu atau pengarsa Abah Anom. Setelah dia bertemu dengan Yang Mulia pengarsa Abah Anom, lalu dia menceritakan maksud dan tujuan kedatangannya. Yang Mulia pengarsa Abah Anom hanya berkata kepada pemuda itu, "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah." Mendengar jawaban seperti itu, pastinya pemuda itu langsung kaget dan mungkin dalam hatinya juga bertanya-tanya, mengapa Yang Mulia pengarsa Abah Anom berkata seperti itu? Padahal tujuan dia ke sana ingin bertobat dan ingin berhenti dari maksiatnya. Itulah cara mursyid kamil mukamil dalam menyadarkan seorang pendosa. Beliau tidak pernah marah kepada pemuda itu, sekalipun dia hobi melakukan dosa. Beliau seakan-akan membolehkan dan tidak melarang perbuatan pemuda itu. Yang penting, jajannya jangan di depan beliau. Padahal di balik semua kata-kata itu, ada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Setelah pemuda itu menghadap Yang Mulia pengarsa Abah Anom, lalu dia ditalkin dzikir Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya untuk diamalkan.
Sepulangnya dari pondok pesantren Suryalaya, pemuda itu belum kelihatan ada perubahan untuk insyaf. Bahkan seperti biasa, pemuda tersebut datang lagi ke hotel yang telah dipesannya untuk melaksanakan hasrat nafsu bejatnya, yaitu jajan dan meniduri wanita pelacur. Setelah semuanya sudah siap untuk melakukan nafsu syahwatnya, tiba-tiba terbesitlah dalam jiwanya akan bayangan sosok wajah gurunya, yaitu Yang Mulia Pangsyaba'anom, sambil berkata, "Asal jangan di hadapan Abah." Pemuda itu langsung terkejut dan gelisah, dan dengan segera dia meninggalkan hotel. Malam itu dia gagal untuk meniduri wanita yang telah dibokingnya. Di hari yang lain, pemuda itu datang lagi ke hotel untuk melaksanakan hasrat nafsunya yang sudah tidak terbendung. Namun di saat detik-detik akan melaksanakan maksiatnya, muncullah kembali wajahnya Yang Mulia Pangsyaba'anom sambil berkata lagi, "Tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah." Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang ke rumahnya. Kejadian seperti itu terus terulang-ulang. Setiap mau melakukan hubungan badan dengan pelacur, sosok wajah Yang Mulia Pangsyaba'anom selalu ada di hadapannya sambil berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah." Dengan kejadian seperti itu, akhirnya pemuda itu menyerah dan menghentikan hobi melacurnya untuk selama-lamanya, dan dia menjadi pengamal ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang baik. Sesungguhnya kejadian yang dialami pemuda itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba yang dicintainya, dengan perantara atau wasilah seorang mursyid kamil mukamil sebagai pilihannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangan wajah mursyid itu adalah sebagai cahaya tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa berkah terhadap pemuda tersebut. Kita teringat akan kisah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Yang Mulia Nabi Yusuf alaihissalam, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan terjadi maksiat dengan Siti Zulaikha. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 24 dijelaskan, yang artinya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata tidak melihat burhana Robbihi, yaitu tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Pintu tobat ada di hadapan kita semua dan sangat terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang ingin bertobat telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merindukan pijakan kakimu, maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu dan bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhannya. Dan apabila engkau telah benar-benar bertobat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupus tobatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui tobatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertobat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya ajab. Kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan." Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dan diselamatkan dari perbuatan dosa. Wasilah keagungan, barokah dan karomahnya Guru Agung kita Yang Mulia Pangsyaba'anom.